sudah sempat ketemu saat kick off menuju syuting filmnya. Dan kali ini filmnya juga sudah akan siap kita saksikan bersama-sama sebentar lagi di tanggal 8 Oktober 2026. Yes, dan tentunya nanti akan ada pengumuman spesial ya yang akan diberikan juga dari Paragon Pictures dan Idea Source Entertainment, di mana dalam produksi Kuasa Gelap Perjanjian Darah, Paragon Pictures dan juga Idea Source Entertainment ini bekerja sama dengan Legacy Pictures, SRN, Virtual Lines Entertainment, Wow Multinet Pictures, Monster Films, dan juga Natsme Getaway. Dan tentu film ini juga banyak sekali mendapatkan dukungan dan support dari salah satunya adalah Say Indonesia dan merchandise partnernya adalah dari Obor. Boleh nggak sih kita kasih tepuk tangan untuk para partners dan sponsors yang sudah mendukung rangkaian dari awal hingga nantinya kita akan bisa sama-sama menyaksikan Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan menyaksikan teasernya dan di belakang Feli udah ada giant posternya yang akan kita spill bersama-sama sebentar lagi, dan tentu kita juga akan ketemu bersama dengan jajaran filmmakers dan juga para pemerannya. Teman-teman di sini sudah ready? Oke, kamera aman ya? Memori aman ya, Say? Ya, oke. Kuota aman? Saldonya aman nggak? Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia jajaran filmmakers. Produser eksekutif Bapak Andi Budiman, produser dan penulis skenario Bapak Robert Roni, selaku produser Mas Prima Taufik, juga penulis skenario Andri Cahyadi, dan sang sutradara, please welcome Rizal Mantovani. Silakan bergabung, dan sebentar lagi kita juga akan memanggil para jajaran pemeran dari Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Faiz Pisal sebagai Bayu, Kiki Narendra sebagai Romo Wicaksono, Keisha Angelika sebagai Ina, Siska Sarah sebagai Suster Aloysia Muda, Lydia Kandau sebagai Suster Aloysia. Selanjutnya kita sambut Febiola sebagai Linda, Ferry Salim sebagai Halim. Kita sambut Penly Arauna berperan sebagai Daniel. Selanjutnya Lukman Sardi sebagai Romo Rendra, sebagai Romo Thomas, dan juga produser eksekutif dari Kuasa Gelap Perjanjian Darah, Jerome Kurnia. Mari kita berikan sambutan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk jajaran filmmakers dan juga cast dari Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Silakan berdiri di sebelah kanan dan juga sebelah kiri, dan akan selanjutnya bersiap-siap untuk kita bersama-sama untuk membuka giant poster yang ada di tengah-tengah kita bersama. Sudah siap semuanya, teman-teman? Oke, baiklah. Kalau begitu, oke, mungkin boleh merapat lagi, mendekat. Iya. Iya, agak melengkung. Sip. Oke, silakan para Romo kali ya. Sudah siap? Dalam hitungan ketiga, bersama-sama kita akan buka. 1, 2, 3. Inilah official poster Kuasa Gelap Perjanjian Darah yang akan tayang di tanggal 8 Oktober 2026 dalam format IMAX. Silakan kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin boleh ada yang di depan? Boleh. Yang cowok-cowok di depan, silakan. Untuk teman-teman media, silakan mengambil gambar. Iya. Jangan terlalu depan ya, ada tanjakannya nih. Iya. Oke. Langsung saja di tengah-tengah terlebih dahulu. Oke, Pak Andi mungkin boleh ikut berdiri juga. Yang lain agak lebih tengah. Silakan.
Kita lihat tengah dulu ya. Ini sebuah gebrakan yang luar biasa. Film Kuasa Gelap Perjanjian Darah tayang dalam format IMAX di Indonesia. Pertanyaannya cuma satu, kenapa? Pertama sih memang jujurnya kita bukan shoot atau film for IMAX gitu ya, jadi nggak ada logonya film for IMAX, tapi lebih ke optimize for IMAX atau enhance for IMAX istilahnya itu. Jadi kan kalau yang film nerd pasti tahu ya, ada namanya film with IMAX, film for IMAX. Nah kita yang ketiga nih, optimize for IMAX atau enhance for IMAX. Kenapa seperti itu? Jadi kira-kira ngasih cara berpikir yang IMAX gitu ya. Jadi di Hollywood itu sekarang produksi film udah nggak sebanyak dulu. Banyaknya studio-studio besar merger, dan kalau dulu studio besar bisa rilis 16-12 film setahun, sekarang paling cuma 6 ya. Disney, padahal Disney itu kan ada Fox, ada segala itu paling cuma rilis 6 setahun gitu ya. Jadi IMAX itu mulai kebingungan, kan nggak mungkin ya kayak bioskop kayak kadang-kadang buka kadang-kadang nggak buka gitu kan, nggak mungkin gitu ya, karena nggak ada film gitu. So they actually already doing it in a lot of country, dan Indonesia juga salah satunya. Mereka akhirnya merasa bahwa harus nyari pendapatan lokal yang kira-kira bisa dijadikan IMAX content. Karena kan sepanjang tahun kan bioskop harus terus buka gitu ya. They already done it in China udah banyak gitu ya, Korea juga udah banyak, di India juga beberapa film gitu ya. Di Indonesia sendiri udah ada 4 film yang tadi mereka disebutkan ya. Cuma mereka ngerasa bahwa footprintnya IMAX di Indonesia ini harus ditambah lagi, apalagi mereka tahu market share film lokal di Indonesia kan sekarang udah 75% ya. Jadi nggak mungkin nggak untuk mereka harus mau makin banyak lah film Indonesia yang diangkat tuh jadi IMAX. Tapi karena IMAX ini kan perusahaan internasional, mereka punya standar tersendiri lah ya. Jadi mereka juga bingung juga film yang mana ini yang dipilih. So they come to us, to a lot of different studio, bukan cuma kita gitu ya, nanya film lu selesai dalam ke depan berapa bulan ke depan nih, sepanjang tahun 2026 ini apa aja gitu. Terus ya setahu saya nggak semua orang juga mau sih, karena kan ada butuh cost lebih dan segala macam gitu kan. Kita mau, karena saya itu termasuk satu yang penggemar format IMAX lah ya. Saya selalu berusaha sebisa mungkin nonton film di IMAX sebisa mungkin gitu. Kalau ada versi IMAX-nya, saya pasti ngejar versi IMAX-nya. Yang dulu mungkin banyak orang awam merasa apa sih bedanya? Makanya kalau masih ingat pertama kali IMAX buka harga lebih mahal, ada yang mau nonton di sono gitu kan. Ngapain gitu kan? Nah tapi saya sih senang mulai akhir-akhir ini, terutama tahun ini gitu ya. Udah ada 2 film yang IMAX-nya itu selalu sold out terus, yaitu Project Hail Mary yang masih miss lah ya. Tapi tahun ini ada Odyssey yang gila-gilaan. Kalau pengen nonton Odyssey di IMAX, 2 minggu pertama sih pasti udah nonton bagian lah di IMAX Indonesia gitu ya. So I'm glad, karena ternyata orang udah ngerasain nonton di IMAX atau film yang di format IMAX itu beda ya, memang beda gitu kan. Tapi sekarang pengetahuan ini udah jadi common knowledge sih, bahkan di Indonesia lah ya, bahwa ternyata nonton di IMAX itu pengaruh gitu kan. Waktu kita ajuin, makanya saya mau ikut ajuin gitu. Dan waktu akhirnya film kita yang dipilih sih, saya sangat-sangat happy gitu ya. Karena seperti saya bilang, mereka standar internasional, mereka pasti punya penilaian sendiri gitu. Dan kan selama ini saya waktu press conference sebelumnya, meskipun saya nggak hadir waktu itu, saya bilang Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini lebih besar daripada Kuasa Gelap yang pertama dulu dan segala macam. Tapi kan semua orang jualan seperti itu, ya kan? Selalu ngomong sequel lebih gede, lebih besar. Dulu doang. Ini gedenya beneran ya Pak, langsung IMAX gitu ya. Sekarang saya udah nggak perlu menjustifikasi lagi, yang ngasih stamp of approval IMAX, bukan kata saya gitu kan. So I'm really glad they choose our film, dan hopefully juga bisa diterima oleh semua penggemar film di Indonesia gitu ya. Karena gak banyak film Indonesia yang tayang di IMAX, jadi mumpung ada di versi IMAX-nya, coba ditonton di versi IMAX-nya, pasti beda. Oke, terima kasih banyak Pak Robert Roni. Kita kasih tepuk tangan. Bisa membuat film yang benar-benar satisfying ya secara skala. Nah makanya ketika membuat cerita yang kedua, tim ini udah punya cerita simpenan dari yang sebenarnya kepengen dibuat. Oh gitu. Jadi skala film ini sebenarnya adalah film yang kepengen dibuat oleh
Paragon dan Ideosource. Awalnya gitu ya Pak ya. Tapi kita memilih skala yang lebih kecil untuk film pertama. Baik. Bukan karena kita kepengen cerita itu, karena challenge ya. Ya. Tadi kan udah lihat. Ya. Ya, nanti dilihat aja filmnya, skalanya lebih besar, lebih, dan salah satu yang membuat saya juga suka dengan IMAX. Saya nonton biasanya setelah di film bioskop biasa pindah ke IMAX, audionya itu pengaruh banget. Betul. Beda banget. Jadi Oke. kita tuh imersif ya di dalam pengalaman emosi kita ketika kita melihat sesuatu yang skalanya seperti ini. Iya. Itu ceritanya. Ntar bisa. Oke. Jadi aku pertama-tama tuh pas ditawarin untuk bermain sebagai Romo Thomas di Kuasa Gelap sebelumnya, aku sangat bangga sekali dan aku sangat happy sekali karena belum pernah ada film horor Katolik yang kita buat. Ya. Dan aku sangat percaya ini masih bisa nih, dan akhirnya disulap oleh seluruh tim dan akhirnya beneran bisa diterima. Yap. Pas ketika mau bikin Kuasa Gelap lagi, Kuasa Gelap Perjanjian Darah, karena aku sangat cinta dengan franchise ini, Oke. aku bertanya gimana ya supaya aku bisa lebih involve lagi. Bukan hanya sebagai Romo Thomas saja, tapi gimana caranya bisa lebih involve lagi dalam film ini. Dan aku ngelihat dari aktor-aktor yang di luar negeri itu mereka seringkali ikut menjabat sebagai EP. Dan aku mencoba, bisa nggak ya ada kesempatan untuk juga menjadi EP selain menjadi Romo Thomas. Dan akhirnya setelah ngobrol ya bisa, dan aku kalau ditanya kenapa mau, karena kalau kamu sayang sama sesuatu, kamu pengen Terlibat involve lebih. Yes. sedalam mungkin gitu. Tapi kemudian keterlibatannya seperti apa nih sebagai produser eksekutif di Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini, Jerome? Sebetulnya keterlibatannya ya aku yang di sini lebih banyak belajar. Oke. Karena dari Robert Tony, dari Mas Andi, semua aku belajar bagaimana sih peran seorang itu seperti apa. Jadi di sini bukan hanya aku juga mendapatkan sesuatu yang baru, which is pelajaran. Ada nggak kayak lagi meeting gitu ya, atau pas lagi mau syuting itu tanya Jerome aja deh gitu, kan dia IP-nya gitu, harus ACC dari Jerome dulu barangkali kayak gitu. Ada nggak tuh Pak momen-momen kayak gitu Pak, sebagai keterlibatan beliau sebagai IP juga gitu Pak? Enggak sih, jadi itu Waduh Pak, jangan enggak sih dong. Jerome yang ngomong jangan mentang-mentang saya jadi IP terus saya menentukan semuanya gitu, karena dia bilang pernah pengalaman buruk gitu, nggak tahu siapa gitu ya, mentang-mentang IP datangnya telat, seenaknya semua harus selalu ya gitu, dia nggak mau seperti itu. Oh gitu. Jerome bisa good ya gitu. Nice, oke. Jadi keterlibatannya ini masih belajar tadi ya, masih proses gitu ya. Oke gitu ya, mungkin nanti nextnya akan lebih ACC Jerome gitu, tanda tangan semua Jerome gitu ya Pak ya. Oke baik, terima kasih atas ceritanya. Nanti saya akan tanya lagi sebagai Romo Thomas ya. Kamu sekalian. Ntar aja dulu, dia mau menerima dulu soalnya. Ntar, bagian case nanti, kita harus ada pemisahan nih. Mohon maaf nih, bukannya mau mengkotak-kotakan, emang enggak gitu, biar kepisah aja. Kita ke Mas Prima. Oke, Mas Prima ini secara skala produksi di sequel Kuasa Gelap Perjanjian Darah nih seperti apa gitu ya, kayak besarnya tuh seperti apa? Apa yang membedakan? Sehingga efeknya itu bisa terjadi ke suatu daerah gitu. Oke, jadi bukan hanya satu keluarga doang yang akan kena impactnya, tapi berkat melakukan perjanjian darah tersebut tuh akan berimpact kepada karyawannya, masyarakat di situ gitu. Jadi memang secara skala lebih besar, kemudian kita juga lokasinya nambah. Nah, Dilihat di teaser tadi kita juga pakai pelabuhan, nah iya di pesisir pantai gitu ya. pesisir pantai yang, Oke. yang sepertinya jarang ya, belum ada di Betul. perfilman horor Indonesia. Terus kemudian kita juga ada 2 gereja dengan ekstras yang lumayan banyak untuk mengisinya. Jadi emang secara produksi jauh, ya bisa dibilang berkali lipat lebih gede sih dibanding yang pertama gitu. Oke. Jadi emang secara skalanya juga gede, ceritanya lebih gede, produksi lebih gede. Bahkan ya ketika saat syuting masih berlangsung, saya sendiri sudah merasa kayak dengan skala segede ini sih harusnya IMAX nggak sih gitu. Tapi walaupun padahal waktu itu kita belum ada ininya gitu, tapi ya ternyata emang menemukan jalannya sendiri, dan sekarang kita merasa akhirnya bisa dapat tayang di IMAX. Oh gitu. Lama sih, karena ketika di Kuasa Gelap yang sebelumnya, sebenarnya para peran sudah memiliki ide gimana ya secara cerita ini kita nggak hanya berhenti di satu saja gitu. Yes. Bagaimana ke depannya. Nah, kita tuh kemudian berdiskusi lebih dalam. Seperti apa ya? Kalau kita mau buat
ini lebih besar, oh ya tentu. Tapi juga kita juga pengen gak hanya sekedar besar juga nih, kita juga pengen kedalaman ceritanya juga lebih oke nih gitu. Akhirnya ketika kita ngobrol, oh udah dapat nih kedalaman cerita, sehingga lanjut juga dari Prima kan, ini nggak skalanya cuma sekedar rumah, tapi juga berkaitan dengan satu daerah. Satu daerah, betul. Dan dari situ juga kita juga berdiskusi lagi lebih dalam. Kita juga berkolaborasi dengan Pak Robron, kolaborasi juga dengan Prima, Pak Andi juga, di situ juga ada Winston juga, terus ada Kauti juga. Sehingga diskusi-diskusi itu kita tuh intens banget. Dari satu ke satu, bahkan kita ketika riset gitu, kita menemukan ide. Ya sebenarnya intinya waktu reading sih ya, kita kita pastiin semuanya dalam sebuah halaman yang sama, kita semua memiliki visi yang sama, tujuan yang sama. Apapun interpretasi daripada cerita, daripada karakter itu, kita kalau bisa sudah kita diskusikan semuanya sebelum kita syuting, dan itu sudah terjadi. Jadi itu sih sangat menyenangkan. Apa yang dia mau lakukan dalam hidupnya, which is menjadi seorang exorcist pastor. Terus di Kuasa Gelap Perjanjian Darah di sini secara karakter, ya sih kalau dari segi karakter sebetulnya ya Romo Thomas tetap Romo Thomas, cuman apa yang dia hadapin itu berbeda. Kalau di Kuasa Gelap sebelumnya kita bisa melihat di mana Romo Thomas ada permasalahan dengan imannya, dan justru di situ dia menemukan imannya kembali, dan dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan dalam hidupnya, which is menjadi seorang exorcist pastor. Terus di Kuasa Gelap Perjanjian Darah di sini secara karakter justru dia harus lebih banyak belajar lagi, karena di yang pertama dia tahu bahwa dia tuh bisa, dia tahu bahwa dia diberkati, tapi di Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini dia justru harus nggak boleh terlalu pede. Ternyata masih banyak yang harus dia pelajarin lagi dari Romo Rendra gitu. Jadi ada sedikit keangkuhan dalam dirinya gitu ya. Nanti bisa kalian lihat, dan juga ada hasil akhirnya dari semua itu. Dari layar biasa ke IMAX mah kalau nggak angkuh dikit pasti iya IMAX gua nih sekarang gitu. Film kelima lagi di Indonesia. Tepuk tangan. Yang milih IMAX lagi ya kan, itu kayak tadi ya dicap langsung tuh Pak, biru tuh capnya. Apa namanya, gimana, how excited are you gitu ketika tahu ini akan masuk ke IMAX gitu sebagai EP? Sangat-sangat excited, karena juga belakangan ini mungkin bisa dibilang sebuah berkah, IMAX tuh lagi hype dengan film-film yang lain. Jadi alangkah baiknya kita bisa melihat produk negeri sendiri di layar yang sebesar ini. Terima kasih banyak Jerome Kurnia, Lukman Sardi. Kita kasih tepuk tangan. Buat aku personally, ini dari berapa lama ada di film Indonesia, ini film pertama aku yang akhirnya ada di IMAX. Dan kekhawatirannya hilang, karena tadi tuh waktu yang pas kita syuting, aku takutnya di layar Kiki nggak muat karena Kiki gede. Cuman jadi takut kepotong, tapi akhirnya begitu IMAX akhirnya dia bisa full badannya. Tunggu pembalasan saya Mas Lukman. Bentar ya. Gak apa-apa. Ya menarik sih, maksudnya ya tadi Jerome udah bilang ada momentum tertentu yang terbawa gitu ya, bahwa ternyata sekarang IMAX lagi jadi hype gitu. Betul. Ini bukan kali pertama Kuasa Gelap itu mendapatkan momentum tanpa disengaja. Hari kedua, ketiga, keempat itu ada take Exorcist. Lalu hari pertama, hari kedua itu udah selesai. Pas di hari ketiga itu rasanya pas aku masuk set, aduh, kok rasanya kacau banget ya. Aku nggak tahu ini emang lagi capek. My mind, body and soul mungkin lagi. What happened? I don't know. Mungkin lagi berusaha masuk tetapi menolak. Lalu aku juga nggak tahu waktu di set. Itu berasa beda banget awalnya. Lalu di situ aku Kuasa Gelap. Kuasa Gelap tuh makanya. Manifestasi itu. Iya benar. 15 menit aku nangis. Serius? Wow. Ditungguin sama Romo Rendra dan Romo Thomas. Iya beneran. Wah. Terus. Tungguin kalau nangis terus buang. Nah itu akhirnya aku doa. Katanya bagus banget sih. Jadi kayaknya kalau masuk di IMAX memang cocok ya. Cocok banget. Dari Papa bagaimana nih?
Papa Halim? Terima kasih. Kemudian setelah nonton layar biasa kita nonton di IMAX itu sudah pasti berbeda ya. Yes. Terutama dari audionya dan juga layarnya yang lebih hidup lah gitu kira-kira menurut saya. Seperti yang Feby katakan bahwa setnya memang bagus banget, kemudian juga tata cahaya, kemudian angle kameranya, dan nomor satu ya pasti kalau kita nonton, kita mengikuti di awal, ceritanya memang luar biasa sekali gitu. Yang mungkin saya nggak bisa ceritakan karena akan spoiler, ini kan masih teaser ya kan. Jadi ya itulah dia, pokoknya jangan lupa nanti nontonnya di IMAX. Yes. Harus. Tanggal berapa? Tanggal 8 Oktober ya. Mantap, betul. Kenapa nanya? Iya benar, tanggal 8 Oktober ya. Untuk make sure ya supaya lu juga 8 Oktober. Benar, 8 Oktober kok benar. Ringnya ini bersama dengan Siska Saras, kita kasih tepuk tangan yang juga. Dua-duanya berperan sebagai Suster Aloysia. Nah, mungkin dari Tante Lydia Kano sendiri mungkin boleh diceritakan pengalamannya bagaimana dan apalagi ini akan sama-sama kita saksikan di Pengalamannya banyak. Di sini pengalaman pertama saya. Pertama kali saya disutradarai sama Rizal Mantovani. Pertama kali juga film ini masuk IMAX dan saya ada di sini. Dan saya waktu ditawari Kuasa Gelap itu antara percaya sama enggak, karena saya mengagumi film itu. Untuk saya, wow, berani juga ya di Indonesia bikin film horor versi Katolik. Yes, horor tuh, mantap. Ini no, kepalanya nih, miangnya gitu. Jadi di situ saya senang sekali, langsung saya terima. Tanpa apa-apa lagi langsung oke gitu ya? Oh iya, karena satu kebanggaan buat saya bisa main di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini. Dan juga kali aku mainin karakter Katolik yang bukan aku, dan aku bersyukurnya aku dapat aku dapat lawan main yang cukup membantu aku di set, kayak friendly, kayak mama sama papa juga. Gitu. Iya. Tapi senang banget akhirnya saya di sini perannya sebagai Romo Wicaksono gitu. Bertiga ini, jadi mungkin kata Pak Robron tadi akan memberikan kesempatan buat kedepannya lagi untuk Kuasa Gelap lainnya. Jadi bertiga rencananya ya Pak ya? Bertiga kan? Iya benar. Iya dong Pak. Iya. Orang majus Pak. Iya ntar bawa mas ke menyandanmur lo ya. Iya benar. Iya. Tapi memang aku ngefans itu bener bahwa exorcism film tentang Katolik di Indonesia itu tidak banyak gitu ya, nggak banyak, apalagi tentang pengusiran setan gitu. Pertama kali nonton itu bahkan dengarnya dari gereja. Oh gitu. Iya. Oh gereja juga kamu mas? Insya Allah. Nggak terlalu kristenisasi gitu kan. Ya. Oke. Terus beberapa hari sebelum di calling untuk main di Kuasa Gelap, saya juga ada acara waktu itu, sempat dengar bahwa Kuasa Gelap mau syuting, terus ngomong gue mau tuh main Kuasa Gelap gitu kan. Beberapa hari setelah itu ditelepon, disuruh ke kantor. Beneran ini beneran. Kantor apa? Kantor pos. Itu informasi. Akhirnya main di sini sebagai seorang seorang nelayan, sebagai seorang nelayan yang skena gitu. Keren. Ikannya berapa nih bang? Ya yang jelas saya karakter ini adalah karakter yang sangat cuman peduli bagaimana caranya dia hidup dan dia punya duit, siapa yang mengganggu dan siapa yang mengganggu pekerjaan dia, dan ada hal yang mengganggu untuk berikutnya saya akan lawan. Gitu dia.